Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Hidayah dengan NIM 11910120129 dari jurusan Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Negeri Islam Universitas Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Matematika, yaitu alat peraga, media pembelajaran matematika, dengan dosen penggampu Bapak Ramon Muhandas, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua alat peraga. Yang pertama ada super diagram Venn, dan yang kedua ada hubungan suka, hubungan antara sudut matematika. Baiklah, untuk pembuatan alat peraga ini pastinya kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gunting, cutter, pensil, spidol, penggaris, kardus bekas, 3 kertas karton yang beda warna, double tape, kertas origami, dan kertas HPS. Untuk cara pembuatannya, yang pertama lapisi kardus dengan kertas karton. Yang kedua, buatlah lingkaran dari kertas karton dengan warna yang berbeda. Lalu yang ketiga, buatlah beberapa potongan huruf dan angka dari kertas origami lalu digunting sesuai bentuk yang kita inginkan, di mana huruf dan angka ini digunakan untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan. Selanjutnya yang kelima, yaitu siapkan kertas HPS untuk soal dan gambar yang berhubungan dengan himpunan. Alat peraga yang pertama yaitu super diagram Venn. Super diagram Venn ini akan menjelaskan materi diagram Venn di bab himpunan di kelas 7. Di mana pengertian dari diagram Venn ini adalah suatu cara untuk menyatakan himpunan dengan gambar atau terdapat di dalamnya seluruh kemungkinan benda atau objek. Penggunaan alat peraga ini adalah sebagaimana di sini terdapat bentuk diagram Venn, yaitu ada himpunan saling lepas, irisan, gabungan, dan himpunan bagian. Himpunan saling lepas atau terpisah, yaitu keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Irisan dari dua himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Gabungan dari dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggotanya ialah anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau keduanya. Dan himpunan bagian yaitu himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika A memuat di dalam B. Soal yang pertama, diberikan himpunan A dan B sebagai berikut. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Penggunaannya, himpunan A kita gunakan warna kuning. Dan himpunan B kita gunakan warna biru. Anggota-anggota himpunan A yaitu ada 2, 4, 6, delapan, dan 10. Dan himpunan B itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena dua himpunan ini tidak memiliki anggota yang sama, maka disebut dengan himpunan saling lepas atau terpisah. Himpunan A membentuk kata Indonesia, himpunan B membentuk kata Vietnam. Selesaikan menggunakan diagram Venn. Untuk soal yang kedua ini, bentuknya seperti ini. Warna kuning untuk himpunan A, warna biru untuk himpunan B. Dan hitam yang di tengah ini untuk meletakkan huruf yang anggota-anggotanya
ada di himpunan A dan ada di himpunan B, yang kita sebut sebagai irisan. Di soal terdapat kata Indonesia dan Vietnam. Irisannya kita dapatkan yaitu huruf I, huruf N, huruf A, dan ada huruf E. Ini adalah irisan dari kedua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Dan huruf-huruf lainnya kita letakkan pada masing-masing himpunan. Huruf B, dan di sini ada huruf F, dan M. Untuk soal nomor 3, yaitu diberikan himpunan A dan B sebagai berikut. Himpunan A 2, 3, 5, 7, 9, dan himpunan B 0, 1, 2, 5, 10. Yang mana penyelesaiannya bisa kita lihat pada contoh di samping, yaitu pada gabungan. Dari contoh di samping tadi, untuk penyelesaian nomor 3 kita dapatkan A gabung B yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Itu soal nomor 4. Diberikan himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. A 13, 15, 17, himpunan B 13, 14, 15, 16, 17. Bisa kita lihat bahwa himpunan A ini memuat di dalam himpunan B. Maka bentuknya seperti ini. Warna kuning ini untuk himpunan A dan warna biru untuk himpunan B. Untuk himpunan A, terdapat anggota-anggotanya adalah 13, 15, dan 17. Karena himpunan A sudah memuat di dalam himpunan B, maka untuk himpunan B bisa kita tampilkan anggotanya yaitu 14 dan 16. Alat peraga yang kedua yaitu Huban Suka, hubungan antar sudut matematika. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu lem, kertas karton, double tip, styrofoam, penggaris, gunting, dan alat tulis lainnya.
peraga yang kedua yaitu ada Hubunsuka. Hubunsuka ini singkatan dari hubungan antar sudut matematika. Hubunsuka adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk membuktikan hubungan antara sudut-sudut matematika. Nah, Hubunsuka ini biasanya digunakan di kelas 7 pada materi garis dan sudut. Bisa kita lihat di sini adalah tampilan awal dari Hubunsuka yang terdiri dari 2 garis sejajar dan dipotong oleh 1 garis. Untuk setiap sudutnya kita namakan sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Untuk penggunaan media ini, kita telah menyiapkan 4 model huruf. Yang pertama ada huruf X, yang kedua ada huruf Z, yang ketiga ada huruf C, dan yang keempat ada huruf F. Untuk setiap model huruf, kita juga bisa menamakan sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, dan seterusnya. Yang pertama-tama yaitu model huruf X. Model ini digunakan untuk melihat hubungan 2 sudut yang bertolak belakang. Di sini bisa kita lihat hubungan 2 sudut yang bertolak belakang yaitu sudut 1 dengan sudut 3, sudut 2, dan sudut 4, dan seterusnya. Cara penggunaan media ini itu pertama-tama kita letakkan sehingga garisnya berhimpit. Kemudian kita putar sebesar 180 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudut 3 itu menepati sudut 1, sudut 2 menepati sudut 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut yang bertolak belakang itu memiliki ukuran sudut yang sama. Model huruf yang kedua yaitu model huruf Z. Model ini digunakan untuk mengetahui sudut yang berseberangan di dalam dan sudut yang berseberangan di luar. Dalam media ini bisa kita lihat sudut yang berseberangan di dalam yaitu 3 dengan 5, sudut 4 dengan 6, sudut yang berseberangan di luar yaitu ada sudut 1 dengan sudut 7, dan sudut 2 dengan sudut 8. Penggunaannya, pertama kita letakkan sudut Z sehingga garisnya berhimpit, seperti ini. Kemudian kita putar sebesar 180 derajat. Di sini terlihat bahwa sudut 6 itu menepati sudut 4, sudut 5 menepati sudut 3, sudut 7 menepati sudut 1, dan sudut 8 menepati sudut 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2 sudut yang berseberangan dalam dan 2 sudut yang berseberangan luar itu memiliki ukuran sudut yang sama. Selanjutnya itu ada model huruf C. Model ini digunakan untuk melihat 2 sudut yang sepihak dalam dan 2 sudut yang sepihak luar. Pada media ini bisa kita lihat 2 sudut yang sepihak dalam itu ada sudut 4 dengan sudut 5 dan sudut 3 dengan sudut 6. Untuk sudut yang sepihak luar itu ada sudut 1 dengan sudut 8 dan sudut 2 dengan sudut 7. Penggunaannya, pertama-tama kita tempelkan sehingga garisnya sejajar. Kemudian kita putar sebesar 180 derajat. Di sini terdapat sudut 6 menepati sudut 4 dan sudut 5 menepati sudut 3. Karena sudut 6 dan sudut 5 itu garis berpelurus dengan jumlah sudutnya itu sebesar 180 derajat. Dan karena sudut 5 dan sudut 3 itu akibat dari sudut yang bertolak belakang, maka jumlah dari sudut 6 dan 3 yaitu 180 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan sudut sepihak dalam jumlahnya 180 derajat dan dengan cara yang sama, sudut sepihak luar jumlahnya juga 180 derajat. Yang terakhir itu ada model huruf F. Model ini digunakan untuk melihat hubungan 2 sudut yang sehadap. Dari media ini bisa kita lihat 2 sudut yang sehadap itu ada sudut 1 dengan sudut 5,
sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 sudut 7, dan 4 dengan 8. Dengan cara yang sama, kita tempelkan sehingga garisnya sejajar. Dan selanjutnya tidak kita putar, namun kita geser ke bawah. Di sini kita lihat bahwa sudut 1 itu menepati sudut 5, sudut 2 menepati sudut 6, sudut 3 menepati sudut 7, dan sudut 4 menepati sudut 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua sudut yang sehadap memiliki ukuran yang sama. Demikian video penjelasan dua alat peraga tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.